Kisah haru Julaibib dan Jariyah. Kerdil, pendek, lusuh, gelandangan, buruk muka, hitam legam, tidak mengenal ayah ibunya. Mungkin orang tuanya malu mendapati anak itu dan dibuangnya. Kakinya pecah-pecah, tidak beralas, tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Tidur berbantalkan tangan, beralaskan pasir serta batu. Namun Rasulullah menyayangi. Tapi pemimpin Bani Aslam Abu Barzah sempat berseru tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika ia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya, serunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. HR Muslim. Sejalan dengan firman Allah Al-Hujurat 13. Sesungguhnya orang paling mulia dari sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ada satu kisah sahabat Nabi begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah daripada kenikmatan dunia. Allah menjadikan syahid dan menjadi rebutan para bidadari, namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Allah menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah. Dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjidil Nabawi suatu hari ditegur Rasulullah. Julaibib, begitu lembut Rasulullah memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah? Kata Julaibib tersenyum. Julaibib tidak pernah menyesal akan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah tersenyum. Mungkin tidak ada orang tua yang berkenaan pada Julaibib. Hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama.
begitu, 3 kali, 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib, membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya, betapa bahagianya respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram, redup, suram, remang-remang di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus minta pendapat istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengar Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan tidak lama, dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya sebagai jodohnya. Demi Allah, karena Rasul yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagi kita, kata sang gadis bernama Jariyah. Sang gadis yang soleha itulah membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah dia telah sesat yang nyata. Al-Ahzab 36 bersambung.